Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Amma ba'du faqala al-mu'allif ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi fid dharain amin. Wa nazala, dan telah turun, lamma akhadul fida'a, manakala kaum muslimin mengambil tebusan, min asra badrin, daripada tawanan perang Badar. Daripada tawanan perang Badar. Mereka berapa jumlahnya? 70. Ketika tawanan itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, bagaimana tindakan kita, wahai para sahabat, terhadap mereka-mereka ini? Maka Sayyidina Abu Bakar mengusulkan, ya Rasulullah, mereka keluargamu juga, mereka adalah orang-orangmu juga. Pertahankan kehidupan mereka. Semoga Allah nantinya memberikan mereka jalan untuk bertaubat. Nah, bertaubat di sini maksudnya masuk Islam. Sebagai apa jota anunya timbal baliknya atas mereka tidak dimatikan, tidak dihukum mati, mereka engkau ambil tebusan dari mereka. Nah, maka tebusan itu akan kita gunakan untuk kekuatan kita menghadapi orang-orang kafir. Lalu Sayyidina Umar juga mengusul, ya Rasulullah, walaupun mereka keluargamu, mereka adalah orang-orangmu, mereka telah mendustakanmu, mereka telah mengusirmu. Maka ya Rasulullah, hukum saja mereka, potong leher. Nah, Ali suruh menghukum Akil. Ali itu Akil bin Sanak. Jadi kada tanggung-tanggung, langsung dan sanaknya menghukum. Sayyidina Ali Muslim, Akil kafir, maka Ali yang membunuh. Hukum membunuh kepada Akil. Menebas lehernya. Dan Hamzah pulang. Hamzah bin Sanak lawan Abbas. Nah, maka Hamzah pulang menghukum Abbas hukum mati. Ada gampangan lah, Ali sepupu Nabi, Hamzah paman Nabi, sepupu hantam sepupu, paman hantam paman. Nah, mereka ini ya Rasulullah adalah para pemuka-pemuka orang kafir. Nah, 2 sudah. Kemudian Abdullah bin Rawahah berkata juga, perhatikanlah lembah yang banyak kayu bakarnya. Masukkan saja mereka ke sana, kemudian bakar. Hukum bakar. Ujar Abdullah bin Rawahah, hukum bakar ini sudah bukan tawanan ini. 70 orang. Nah, Nabi pun terdiam, tidak menjawab mereka. Kemudian Nabi masuk ke dalam kemah mungkinlah, tempat istirahat Nabi. Lalu orang-orang para sahabat-sahabat Nabi minyak Yaman mengambil pendapat Sayyidina Umar. Kecamatian ubuhan apa? Bukan keluarga Nabi dan orang-orang Quraisy ini kan orang-orang kalau masyarakat Rasulullah lah. Tapi ada juga setuju pendapat Abdullah bin Rawahah. Jadi mati keduanya lah. Jadi ada nambah panggilan, keluarganya nama eksekusinya, ada juga dengan dibakar di lembah. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi. Lalu sabda beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar mampu kuasa untuk melembutkan hati orang. Hingga hati itu akan lebih lembut daripada susu. Dan bisa juga Allah Ta'ala mengeraskan hati orang. Hingga jadilah hati itu akan lebih keras daripada batu. Engkau ini, wahai Abu Bakar, perumpamanmu seperti Ibrahim. Ujar Ibrahim, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikuti aku, ia adalah kelompokku. Faman asani fa innaka ghafurur rahim. Amun ada orang durhaka padaku, maka engkau ya Allah pasti mengampuni, pasti menyayangi. Begitu pula Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka hamba-Mu juga. Wa in taghfir lahum fa innaka anta azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, memang itu adalah wewenangmu, engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini Abu Bakar ini menempati Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Isa perumpamannya. Dan engkau ini, wahai Umar, seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh apa? Rabbila tadzal 'alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan kau sisakan lagi di muka bumi ini seikongkong orang kafir. Dan seperti kata Nabi Musa, Rabbana tmis 'ala amwalihim wasdud 'ala qulubihim. Hancurkan harta mereka
dan keraskan hati mereka. Jadi 4 orang ulul azmi lawannya. Nah, 2 nang lembut, 2 nang tegas, gitu kan? Nah, begitulah je Nabi perumpamaan ikam berdua ini. Tetapi Rasulullah SAW, hari ini kalian ya Nabi banyak keperluan. Nah, kan militer, kekuatan militer kita perlu perongkosan. Maka jangan sampai lepas seorang pun dari mereka orang kafir itu, kecuali mereka kalau dapat hidup, mereka harus menebus. Bila kada menebus, hanyar dipanggal lehernya. Nah, lalu Sayyidina Umar berkomentar. Lalu Rasulullah Sidin mengikuti atau sepakat atau sependapat dengan pendapat Abu Bakar. Dan Rasulullah kita sependapat dengan pendapatku, kata Sayyidina Umar. Lalu Nabi mengambil mereka tebusan-tebusan mereka masing-masing berapa? 20 uqiyah. Nah, siapakah sauqiyah itulah? Sauqiyah itu berapa dinar kepala kali 20. Kalau Abbas diambil Nabi 80 uqiyah, tak banyak. Kurang 20 aja Abbas 80 kali 4. Kemudian Nabi mengambil pula dari sepupu-sepupu beliau, Akil, Naufal, 80 juga. Lalu jumlah apa yang diambil adalah 180 uqiyah. Dan seterusnya lah, banyak kisahnya ini. Nah, kita keluar ini di sawi, keterangan sawi. Kemudian maka Nabi yang tidak pantas bagi seorang nabi an yakuna bahwa adalah lahu baginya asra tawanan hatta yuskhina fil ard yubaliga fi qatil kufar hingga dia bersungguh-sungguh di dalam membunuh orang kafir. Turiduna ayul minun. Nah, Allah Ta'ala menghitab kepada para sahabat Nabi Hijab. Turiduna, menginginkan kalian orang beriman aradat dunya hitamaha. Nah, mata benda dunia bi akhzil fidai dengan mengambil tebusan. Wallahu yuridu lakumul akhirata. Padahal Allah Ta'ala menginginkan untuk kalian mendapatkan akhirat, sawabaha, pahala akhirat. Biqatlim dengan membunuh mereka. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu wahada mansukhun. Nah, ini ayat dinasah. Jadi kada berlaku nang pembunuh dibunuh itulah. Jadi ya Allah Ta'ala kan kalian tuh mengambil harta dunia tujuannya supaya memperkuat militer sehingga dengan dunia itu dapat membangun akhirat. Tapi Allah Ta'ala menginginkan kalian pahala aja. Jadi bunuh aja orang kafir itu. Walaupun mereka kada baca membayar juga, kada baca dapat tebusan dari mereka, bunuh aja mereka. Tapi pahala-pahala akhirat kalian dapatkan. Nah, lalu ayat ini dinasakh dengan firman-Nya fa imma min man ba'du wa imma fidaan. Terkadang ada mandan kebebasan setelahnya dan ada kadanya menebus. Walaula kitabun minallahi sabaqa. Jikalau tidak ada ketentuan dari Allah telah lewat, apa? Ketentuan yang telah lewat dari Allah bi'ihlalil ganaimi dengan menghalalkan harta ganimah wal asra dan tawanan lakum untuk kalian lamassakum tentulah akan menimpa kalian fima akhadtum pada apa yang kalian ambil minal fidai daripada tebusan itu azabun azim, siksa yang sangat dahsyat. Fakulu maka makanlah mimma ganimtum daripada apa yang kalian dapat harta ganimah halalan thayyibah, halal yang nyaman. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, lalu kan tadi apa? Nah, Nabi itu mengambil tebusan itulah. Lalu Sayyidina Umar ketika besoknya paginya ternyata Abu Bakar dengan Rasulullah dengan Abu Bakar menangis keduanya. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, beritakan kepadaku kenapa sampian menangis, kenapa Abu Bakar menangis juga. Kalau ulun merasakan itu hal yang membuat ulun sedih, ingin menangis, ulun ikut menangis juga ya Rasulullah. Tapi kalau tidak ada hal yang bikin menangis, ulun akan berusaha untuk menangis juga. Oke, Pak Abu Bakar, Sayyidina Umar untuk menangis juga supaya sama lawan Rasulullah, sama lawan Abu Bakar. Walaupun menangis itu hanya diulah-ulah, tapi ketika tangisan itu tangisan yang baik, maka yang mengikuti ini akan ternilai baik juga. Tapi bukan dari riyaan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku menangis karena suatu yang datang kepada sahabat-sahabatku mendapatkan harta tebusan itu. Yang mana kan satu orang berapa menebus
Nah, lalu turun ayat yang tadi kan. Lalu ini kada dikatakan Nabi itu salah lah. Ini hanyalah teguran dan lembut dari Allah Ta'ala. Itu kalau dalam ilmu tasawuf, mimba bihasanatul abrar sayyiatul muqarrabut. Sayyiatul muqarrabin. Jadi kalau bagi orang abrar itu baik sudah bagus, tapi bagi orang muqarrabin itu sesuatu hal yang harus diluruskan. Menurut orang abrar itu bagus saja, itu ada salah. Karena konteksnya itu perang, Bang. Beta bukan wajar aja. Tapi bagi orang muqarrabin itu kada bagus. Nah, karena memilih ada nang akhirat langsung, ada nang dunia untuk akhirat. Kan dunia untuk akhirat juga bagus saya, dunia untuk akhirat bagus. Tapi ada nang akhirat lagi, akhirat langsung. Ketika memilih dunia untuk akhirat dibanding dengan akhirat nang langsung, taharat akhirat langsung. Ketika memilih dunia untuk akhirat maka ditegur. Dari itu sayyiatul muqarrabin ngarannya. Nah, tapi kada salah ini. Nah, itu. Jadi Nabi itu hanyalah mengambil sesuatu yang memang boleh bagi beliau. Kenapa ditegur? Nah, agar masa generasi berikut mengambil pelajaran terhadap tindakan tersebut. Ya begitulah anunya lah ceritanya. Ya, jadi panjang pada keterangannya nih, nah, lebih jelas lagi. Pokoknya kayak itu. Misalnya kan artinya itu kada salah bagi Nabi, tapi ada yang lebih bagus lagi kan. Tapi jangan dijalankan itulah. Nah, banyak matian garuga Nabi loh kan. Sampai Abbas sama Nabi dapat mati juga. Berarti ketika itu Abbas tuh masih dikatakan belum beriman. Jadi Abbas tuh empat perang karena terpaksa mengikuti orang-orang Quraisy. Nah, untuk bersama untuk apa? Untuk tenggang rasa loh kan. Padahal Abbas itu kan setiap kali Nabi itu sidin menghadapi apa waktu Nabi apa di Baitul Aqabah ketika orang-orang Madinah masuk Islam kan di waktu musim haji itu kan Abbas nang jadi saksi hidupnya nang sang nang mantu nama jadi juru bicaranya kan ternyata mungkin Abbas itu baru Islam lagi buktinya kan di perang Badar ini kayak itu kisahnya nah, disuruh menebus juga atau sih Islam cuma kada terang-terangan lalu masih dianggap seperti orang kafir masih. Jadi ada mengatakan demikian. Habis itu tidak orang dia tahu persisnya, oh ya, pasti masuk Islam. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kul liman fi aidikum min asra. Katakanlah kepada orang-orang yang ada di dalam kuasa kalian, minal asra daripada tawanan-tawanan itu. Tapi kiraatin usra kayo beresnya lah. Ada asra, ada apa? Oh, usara lah. Ada usara, ada asra. Katakanlah bagi orang yang ada dalam kuasa kalian, bina usara dari beberapa tahun-tahunan. Wafigaratin al-asra. Ini turun kepada Sayyidina Abbas, paman Nabi. Mereka ada dan beliau ini salah seorang dari 10 orang yang mereka itu memberikan jaminan untuk memberi makan kepada manusia yang keluar dari Mekah untuk perang Badar. Oh, gini deh. Abbas ini termasuk anunya nih, cokongnya lah. Nah, siap memakani orang-orang yang keluar dari Mekah ke Badar. Nah, siap menjamin makannya. Berapa nang harta mereka ini 20 ukiyah. Nah, ketika ditangkap, diambil 20 ukiyah tak. Lalu Rasulullah SAW SAW minta si Abbas kepada Rasulullah SAW untuk menahannya daripada menebusnya. Lalu Nabi tidak bisa. Jadi Nabi kata kawan nih, nah, keluarga kan beban paleh. Nah lain menebus, nah keluarga kada. Lalu jar Nabi, sesuatu yang telah engkau bawa keluar dari kota Mekah untuk membantu musuh menyerang kami, maka kami tidak akan membiarkannya untukmu. Ujar Abbas, wahai Muhammad, apakah engkau membiarkan aku ini nantinya menjadi apa orang yang jatuh miskin lah bahasa kasarnya lah seumur hidupku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mana amas nang sampian titipkan lawan bini pian Umul Fadli waktu sampian hendak keluar dari Mekah ujar sampian non bini pian aku ada tuh banyak enak apakah nih aku nih perang Badar nih bacang mati kan bacang tulakan nih bacang mati terbunuh di perang atau apa nah ini nah bila aku kejadian apa-apa kan maksudnya
tertangkap atau terbunuh. Ini harta, ikamlah, taruhi, pacang ikam, pacang Abdullah, pacang Ubaidullah, dan pacang si Fadal. Nah, jadi apa anaknya berbekong anak sidin nih. Tiga lah. Nah, pacang ikam, bini nih. Abdullah, Ubaidullah, dan Fadal. Nah, lalu jar Abbas, di mana tahu ikam? Wahai kamanakanku, mana tahu ikam pada aku pantiran bini kita. Padahal berdua anak bini, ha? Siapa mucurakan? Kan jadi tahu Nabi ini pada Abbas ini pada bini, manitipakan atas yang banyakan. Itu tengah malam di Abbas, wah depan julong tak anak nggak tahu apalagi orang lain. Allah Ta'ala jadi tahu kan bini, aku lah bini lah, Allah Ta'ala tahu nih. Nah, ujar Nabi, aku Allah Ta'ala beritahu. Nah, ini kan kamanakan ini lalu kalau kan si paman ini kan percaya, kamanakan ini punya kekuatan langit, pokoknya mengetahui suatu nang tidak kata orang banyak. Artinya pada berduaan tuh nak ketahuan udah kamanakan nggak Pak. Lalu waktu itu jar Abbas mengucap dua kalimat syahadat. Nah, itu. Lalu inya menyuruh dua kemanakannya Akil dan Naufal untuk masuk Islam. Masuk Islam juga berdua. Nah, kan Abbas berkisah, ya Abbas nih kisah hukumnya dapat kekuatan dasar nang asli Rasulullah nih. Karena mengetahui suatu nang gaib. Aku nang pandir nang bagi bahan udah berdua dan biniku aja tahunya. Lalu akhirnya Abbas masuk Islam tadi kan, kemanakan yang berdua masuk Islam juga. Nah, itu kisahnya. Lalu Abbas ini dihibur Nabi kan, ujian Nabi, awi aja paman pian bayar dulu kan, bagai apa hukum pokok rata nih. Nah, karena bisa Allah Ta'ala nanti akan menggantikan daripada harta nampian bayarakan ini. Lalu jar Abbas desa bujur, aku akhirnya dapat gantian dari Allah Ta'ala lebih baik daripada harta yang ku berikan ini. Nah, untuk menebus tadi, yaitu dapat budak 20 ikong budak dapat budaknya itu pula harap berdagang. Lalu mereka membawakan dagangan yang banyak dan mereka memberikan hasil yang luar biasa. Nah, paling inteng berapa buhujong 20.000. Nah, kaliha dari 20 ke 20 pulang. Nang paling oho aja 20.000, apalagi nang taharat nih. Berdagang budak nang 20 tadi. Nah, itu. Dan Rasulullah pulang akhirnya memberikan aku kuasa atas air Zam-Zam. Jadi nang berhak mengatur air Zam-Zam itu Abbas dan keturunannya pulang sampai hari kiamat mungkinlah nang berhak. Tahu ini masihkah dipegang lah. Nah, jadi Nabi menitipkan kuasa tentang memberi minum dengan air Zam-Zam itu adalah Abbas. Menyebabkan minum orang berhaji. Dan seandainya aja Abbas aku harta penduduk Makkah ini jadi milikku. Pilih mana hakunnya lawan manggaduh Zam-Zam, aku milih Zam-Zam sudah. Biar kada dapat harta sing banyakan di seluruh penduduk Makkah ini. Nah, tinggal lagi aku minta semoga dapat keampunan dari Allah Ta'ala. Ini kan semuanya nih. Nah, iya apa tadi? Iya'lamillahu fi qurubikum. Jikalau berta'alluq ilmu Allah Ta'ala pada hati kalian. Khairan, suatu kebaikan. Artinya ada kebaikan di hati kalian, dikatakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu taruh saya dari hati manusia atau cuma tak berujur kan pas Allah Ta'ala mengetahui itu ada kebaikan dari hati bukan berujur Pak. Artinya munnya Allah Ta'ala mengetahui tak salah mengetahui lalu kebetul pas yang apa kalian tuh ada kebaikan di hati kalian tentu Allah Ta'ala ketahui juga. Nah itu maksudnya kan kadang in ya alamillah tuh tak ada Tuhan tahu ada jadi pemahamannya kayak kata itulah in ya alamillah yang dipaham bebahan Tuhan tahu ada jangan iya alamilah jikalau berta'alluq ilmu Allah Ta'ala pada hati kalian khairan mendeteksi kebaikan. Artinya kebaikan ada di hati kalian. Tentu diketahui Allah Ta'ala itu. Imanan wa ikhlasan maksudnya khairannya adalah beriman dan ikhlas. Itu tadi mendapatkan mukjizat Nabi kan mengetahui rahasia nih. Lalu sidin tergugah hati masuk Islam. Nah, Islamnya sidin itu ikhlas karena percaya bahwa Nabi ini punya mukjizat. Nah, ini jangan tamsil kita wah ini kan dan orang wali. Nah, orang wali itu tahu apa kan yang kita murah kita tuh tergugah hati kita kan dengan kemuliaan pada Tuhan wali itu. Nah, suatu karamat yang kita saksikan dari Tuhan wali itu. Nah, itu tak. Nah, itu tuh tamsilnya Jawa ini kan. Kita tuh betul apa mengetahui karamat Tuhan wali itu sebujur asli kita tuh bukan nang rasaan none. Rasa asa karamat sidin pang itu asa karamat sidin pang itu aja asa nih. Hari ini asli kan yakin di karamat sidin nih. Allah Ta'ala mengungkapkan aku nah itu ada suatu keberuntungan. Jadi si Abbas ini kan kamanakan, mana padahal kan percaya aslinya dan kamanakan kayak mantaman tawa itu ya kan umpatan mari lihat itu aja. Nah ternyata mendapatkan suatu
Nah, keistimewaan. Nah, pada Nabi itu kan artinya Nabi itu diberi Tuhan mukjizat, Abbas mengetahuinya, ditahuakan. Lalu Sidin masuk Islam. Nah, ternyata iman Sidin itu adalah iman keikhlasan, bukan iman karena terpaksa, bukan karena ini itu kan asli memang bujur karena Allah Taala. Nah, maka apa? Yu'tikum khairam mimma ukhidha minkum. Allah akan memberikan kalian akan sesuatu yang lebih baik daripada yang diambil dari kalian. Minal fidai daripada tebusan. Berapa nabos? Banyak kayak habis harta kan tebusakannya. Bian yudha'ifahu lakum. Nanti akan Allah gandakan itu semuanya bagi kalian di dunia. Pokoknya belum mati lagi siapa yang dikorbankan untuk menebus diri kalian dalam perang Badar tadi, kalian akan mendapatkan gandaannya nanti sebelum mati. Ditambah lagi wa yusibakum fil akhirah. Allah taala beri pahala pulang di akhirat. Ditambah lagi wa yaghfir lakum. Ditambah lagi Allah taala akan mengampuni bagi kalian. Nah, keampunan ini yang diharapkan oleh Abbas nongone dzunubakum dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah pengampun lagi penyayang. Wa in yuridu al asra, jikalau ingin para tawanan itu hianataka berbuat culas kepadamu bima adharu minal qauli dengan apa yang mereka ucapkan. Jadi pandirinya berdusta-dusta dalam Nabi. Faqad khanullaha min qablu, maka mereka pun telah berkhianat kepada Allah juga. Khanu kah? Khanu khafu kah? Khanu, nah ini khafu nah. Sehingga mereka telah berkhianat kepada Allah min qablu sebelumnya. Qabla Badrin kan bil kufri. Jadi mun yang buahnya itu culas, mulai dulu itu culas. Nah, apalagi nah, dia atau kafir culas sudah kan. Kita tangkap, culas pulang jadi kada ambil pusing. Fa'am kana minhum, maka Allah taala amkana minhum. Amkana kah? Maka Allah taala amkana menguasai menguasakan engkau minhum dari mereka bi Badrin di perang Badar, qatlan ada yang terbunuh, wa asran ada yang tertangkap. Fal yatawaqqa'u, paham kanakum lah, paham kanakum. Pada fal yatawaqqa'u, maka silahkan kalian tunggu saja itu. Nah, fal yatawaqqa'u, silahkan tunggu saja misalnya seperti itu. Amun nang dahulu mereka culas. Nah, kafir kan mereka culas kepada agama Islam nih. Lalu terhukum mereka dengan perang Badar nih kan kalah, ada yang mati, ada yang tangkap. Hanya kalau kan Tuhan membelasakan nih. Nabi dan culas pulang biasa. Kan ada yang pulang, berbelasannya pulang. Tabulik pulang kayak itu artinya kan. Nah, karena Allah Taala Maha Kuasa. Kamu mau ulangi, tak ulang tuh juga. Nah, bila mau ulangi, tak ulang juga kan. Maka itu Allah Taala pandir leh. Maka Allah Taala kan kayak kita lah, mungkin kita kan bisa luput kan. Awas ya, kambil lagi kan. Anu tuh pulang aja. Bila lagi pulang jam ko, anu pulang aja. Nah, belum tentu kawal kan. Alam tuh berujur dari orang kada beda ya, ada bukutik orang kan. Rabeh orang buka lah rabeh saya. Ada buka lagi. Nah, lalu kamu jadi duduk di kayak inilah aja. Bila kayak ini awas saya pulang aja. Belum tentu kamu mau ulangi loh nih. Nang sinang macam nih. Karena kita sama manusia kada beda ya, kada bukutik. Tapi pun Allah Taala kan awas di Tuhan bila lagi pulang kamu lagi tuh pulang. Anu karena pulangnya. Tuh kan Allah Taala bucap ada apa nang luput. Itu lah nah. Jadi begitulah Allah Taala memberikan informasi atau memberikan janji lah kepada kaum muslimin. Artinya kalian tuh jangan khawatir terhadap musuh yang kalian maafkan itu. Fal yatawaqqau jika in adu jika mereka kembali lagi. Wallahu alimun bi khalqih. Allah mengetahui terhadap makhluknya, hakimun bagi bijaksana fi sunih pada perbuatannya. Ada dan kawal lepas daripada pantauan Allah Taala. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah, berjihad dengan harta mereka, bi amwalihim lah, dengan harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka fisabilillah. Wa humul muhajirun, itu benar muhajirun. Ada gampangan meninggalkan harta nang di dunia apa di Mekah lo kan rumah. Kadang harta di julong juga. Ada yang sampaikan julong harta semua, yang penting dapat izin kawa pindah ke kota Madinah. Ibanya pas jadi miskin di Madinah. Nah, paman seorang ada harta lagi, ada di aset lagi. Akhirnya baju dua lembar di awak kah tuh, lembar di awak, lembar bersiri-siri itu atau sampai di awak ala bajunya tah. Sahabat tersebut kan. Nah, lalu Nabi ikan jadi untung Nabi. Kan tahu Nabi kan pada si sahabat ini waktu hendak tulah ke Mekah itu, tulah ke Madinah itu dicegat oleh Ibn Mekah. Lalu ambil damai kan, ayo kita damai nah. Izinkan aku hijrah ke Madinah, ikam kuberikan informasi di mana aku menaruh harta. Sebelum aku tulak ke Makkah ke Madinah ini,
di Makkah itu kan hartaku kupataki. Artinya kan suatu saat nanti bila aku kembali ke Makkah, aku ambilkan harta itu. Banyak hartanya kan. Jadi kayak ini aja kita dah. Berteran sudah. Lepaskan aku, ikam kutunjukkan di mana aku menyimpan hartaku itu. Ambil hak. Yang penting aku dibebaskan. Ayo jebun Makkah. Zaman lagi. Percaya bun Makkah nih. Entah apa bang. Kalau murid-murid Nabi Muhammad kada bisa berdusta. Nah, murid-murid Nabi Muhammad kada bisa berdusta. Nah, murid Nabi Muhammad berdusta menyupanakan lawan Rasulullah. Tapi kan kafir percaya benar banyak. Ada perlu nang janji-janji kada perlu jaminan-jaminan makanya pasti murid Nabi Muhammad itu bujur. Nabi Muhammad yang gak berdusta berarti muridnya kayak itu juga. Percaya banyak. Padahal jangan nama ngecoh kan nyaman nih. Anu bunguli nyaman nih kan tak perlu orang percaya nih. Ternyata kada kayak itu. Nah, padahal kan lalu kawal bebas sampai ke Madinah. Buhannya apa? Apa deh bongkarnya nih kan di mana madahkan di sini mata dapatnya juga ya. Nah, jadi kan bayar artinya kan kawa pindah ke Madinah tapi seorang jitu miskin. Sampai akhirnya kan sahabat tersebut kan meninggal mana? Meninggal dunia. Dia Nabi ikam suruh atau kan sebelum sampai ke Madinah. Oh, jadi Nabi kamu untung benar. Ikam ini telah mengorbankan yang ikam miliki di dunia, tapi ikam mendapatkan pahala yang besar, mendapatkan keridhaan Allah Taala. Untung benar ikam sudah ikam ada ruginya Nabi. Mahakon bakalah ikam dunia ikam lepas, ikam dapat nang kawah hijrah nih. Itu luar biasa jadi nilai ikam dapatkan. Nabi menghibur. Nah, lalu sahabat tadi wafat di medan perang, gugur di medan perang pada satu perangan. Ternyata Nabi langsung menurunkan ke dalam liang lahat. Sampai Nabi pulang berdoa kepada Allah. Artinya sahabat ulun ini luar biasa ya Rasulullah ya Allah nih. Ini sangat membantu lawan itu. Pokoknya Nabi muji-muji lah lawan jasa sahabat ini di liang lahat itu dan menyerahkan ke Allah Taala artinya kan. Jadi dia sahabat yang mengisahkan tuh jakanya aku nak itu juga kan. Untungnya bener inya nih. Nah, dia sahabat yang ucap tadi, sahabat itu panjang umur kan artinya anu nih kada kada meninggal zaman Nabi nih. Nah, lalu menceritakan hadis ini. Untungnya dia sahabat-sahabat itu. Hendaknya aku nak itu juga kan sampai Nabi menurunkan kalimat dan Nabi mendoakan Nabi ulama melaporkan ke Allah Taala kebaikan si sahabat tadi. Nah, ada kisahnya tuh. Dzul bijadain gelar cerita. Nah, orang hijrah demi untuk membawa agama agar selamat, selamat dunia, selamat akhirat. Waladina awaw. Nah, Allah Taala memuji orang hijrah. Kemudian Allah Taala memuji lagi waladina awaw dan orang yang memberi tempat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wan apa? Wa nasaru dan menolong wahumul ansar ya bun ansar muhajirun dan ansar bun Madinah nah ulaika ba'dhum awliya ba'd mereka itulah sebagian mereka menolong sebagian yang lain fin nusra wal iris sama-sama menolong dan sama-sama mewaris asalnya kayak itu kan saling mewaris lalu hukumnya berubah pulang kepada keluarga walladzina amanu dan orang beriman walam yuhajiru mereka tidak berhijrah malakum min walayatihim tidak ada bagi mereka min walayatihim nah, bikasril waw ketika ada wilayah ada walayah lah min syai' nah, maka tidak ada daripada ke saling bertolong-tolongan mereka itu min syai'in sesuatu artinya itu kada kawan mewaris-waris ada orang nang buhan muhajirin ansar kan saling bertolong-tolongan maka bila ada yang mati maka berhak mewaris yang lain misalkan orang ansar ditolong menolong orang muhajirin mati orang muhajirin maka orang ansar bisa mewaris kepada orang muhajirin begitulah sebaliknya itu hukum asal itulah tapi kalau orang tetap di Makkah kada hijrah kada dapat nak ini hukum ini wala irsa bainakum bainahum tidak ada mewaris antara kalian dan mereka wala nasibalahum tidak ada jatah bagi mereka fil ganimah ya dah kada dapat perang hatta yuhajur kecuali mereka berhijrah juga nah lo wa hadza mansukhun di akhir surah ini telah ternasakh di akhir surah nah, tentang apa harta waris mewaris jadi bahari nangaran waris mewaris itu orang yang sangat bertolong-tolongan orang saling bantu-bantu itu kaum mewaris nah bila mati nang saikong nang lainnya mewarisi kawa dulu tah lalu itu berubah hukumnya artinya kada lagi nak itu dapat warisan tapi nang warisan itu adalah keluarga bakal keluarga walaupun kadang bakal keluarga itu kada peduli loh kan abah gering kada menggeduh anak nih nah anak ini kada menggeduh nama geduh dan sanaknya aja kan anak bibinian menggeduh kakuitan nang gering anak lalakian itu bisa tuh lah kata harus nggak mana kah urusan ini itu mati abahnya datang mana harta warisan aja nah salah kan itu dari satu sudut ini salah kenapa ini durhaka kan aku itan kada manggeduh lalu kada peduli aku itan tapi dalam satu sudut ketika dia mengatakan harta warisan bujurnya memang haknya itu Allah Taala menentukan sudah
adalah dalam hukum para itu bila orang durhaka kada ada warisan. Deda nang kada warisan membunuh. Awas aja hari mati kain ini je matinya. Supaya kau mewaris nah itu kada boleh mau kada mewaris kok nah. Supaya dapat warisan dari kayasa kematian nang nang orang nang macam diwarisin nah. Nah itu kan seorang membunuh kan Pak rekon wakatun waktilau fudini kan pertama jadi budak nah kada membunuh nah ketiga berbeda agama membunuh itu membunuh kepada nang pajang mewarisakan lah membunuh orang lain dan pulang kisahnya itu kada kada jadi kan anak nang durhaka kada ada ancaman no nih kada ada apa kada ada menjadi penghalang untuk dapat mewaris jadi kisahnya kayak pada deh lalu sarikan dan sanaknya no nih gini jak kuitan jadi nggak dihiran sudah kuitan mati jadi tang wilayah warisan memang dari segi nya durhaka tuh kada baik tapi dari segi dia mengambil haknya itu kada kau ditangati kada kau dipala-palar bila memalar betina sanaknya jelim pulang diberi mahukong jangan julungi ada warisan aja iwas dia ada hiran ada kuitan kuitan gini nggak dihiran aja jangan julungi ada warisan siapa yang berhak menghalangi itu sedangkan para itu hukum Allah Taala menentukannya ini nah dapat ya hanya ada di kitab ulang di faraid misalnya ada kitabnya lah artinya bila anak kuitan gering gak ada hiran gak ada kada menggeduh mati kuitannya makanannya ada mewaris kada ada kitabnya kayak itu nah maka keluarga yang menahan ini hukumnya jalim lawan lawan sidang sanaknya tadi memangnya salah nak kuitan tapi dari segi dia mengambil haknya itu haknya kada boleh ditahan-tahan nah kadang kita akan menyumpahi leh nah kadang pemburu dulu mau mengeluarkan menyumpahi ke orang nak itu loh kan. Nah, artinya kuitan gini gak diiuran aja. Sudah mati kuitan jadi surat tanah aja. Lalu ngol. Nah, tuan guru mau luakan nih. Kenapa disumpahi orang nak itu? Siapa nyuruh nyumpahi orang? Nah, dede orang nyuruh nyumpahi nak itu.